Sedang dalam performa tidak baik, Xavi meninggalkan tiki-taka dan bermain lebih pragmatis. Lalu bagaimana pragmatisme ini mampu kalahkan Madrid? Temukan jawabannya di video ini. Ancelotti bermain dengan 4-2-3-1. Kecuali yang cedera, semua pemain inti dimainkan. Misalnya Alaba dan Mendy yang masih absen membuat Nacho harus mengisi pos fullback kiri. Xavi tetap dengan formasi andalannya 4-3-3. Semua pemain inti dimainkan kecuali yang cedera. Yang berbeda hanya pemposisian Araujo. Ia tidak ditempatkan di bek tengah tapi di fullback kanan. Mengapa? Itu dilakukan untuk menetralkan Vinicius di sayap kiri Madrid. Build up dilakukan Madrid dengan memposisikan Toni Kroos dan Camavinga lebih dalam. Mereka akan membantu 4 bek dalam mendistribusikan bola ke depan. Hal yang sama pun terjadi saat bola sudah di tengah lapangan. Mereka tetap bermain lebih dalam menjadi poros dalam perputaran bola Madrid. Sebaliknya, Modric berposisi lebih maju di depan kanan menemani Valverde, sehingga Carvajal tidak bisa bermain lebih maju. Kondisi berkebalikan terjadi untuk Nacho. Ia justru sering maju untuk mengeksploitasi sisi kiri bersama Vinicius. Merespon hal tersebut, Barcelona yang sedang tidak baik-baik saja terlihat bermain lebih defensif. Itu terlihat dari penguasaan bola yang hanya 35%. Meskipun begitu, kedefensifan ini cukup efektif untuk membuntukan Madrid yang tanpa shot on target di laga ini. Nah, itu dilakukan Xavi dengan memainkan 5 bek. Jadi keunggulan jumlah pemain yang dilakukan Madrid di kiri direspon dengan memainkan Rafinha lebih dalam, sehingga formasi 5 bek terbentuk. Cara ini efektif hentikan serangan Madrid karena Rafinha berulang kali mampu hentikan penetrasi Nacho. Efektifnya Nacho membuat Madrid mengubah haluan di babak kedua. Sekarang ia lebih banyak bertahan di belakang dan Carvajal lebih aktif maju. Untuk memberikan ruang pada Carvajal, maka Valverde bermain lebih ke tengah. Perubahan ini membuat crossing Madrid melonjak dari 12 menjadi 40 di babak kedua. Sebab bajunya Carvajal membuatnya melakukan banyak crossing di sisi kanan. Merespon perubahan tersebut, 5 bek Barcelona beradaptasi. Bila sebelumnya Rafinha yang turun, kini De Jong banyak ke belakang dan membentuk formasi 5 bek. Situasi ini kembali membuat serangan dari sisi kiri mandek. Mungkin sisi kanan lebih kontributif di babak kedua, tapi sisi kiri tetap minim kontribusi. Hal itulah yang membuat serangan Madrid kurang greget karena berbagai adaptasi pertahanan yang dilakukan Barcelona. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.